Sriwijaya FC pakai jersey musim lalu nih. Bisa kita review jersey yang gue beli awal tahun ini nih. Ini dia nih, jersey Sriwijaya FC musim 2022-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel YouTube JJFC TV. Oke, jadi sebenarnya tuh gue buat video ini tuh dadakan ya, karena memang tidak ada schedule, tidak ada jadwal gue untuk bikin video review jersey Liga Indonesia at least sampai akhir tahun 2023 ini. Karena jujur gue masih ada beberapa jersey dari Liga Malaysia dan Liga Thailand masih belum gue review, belum gue upload. Jadi ini benar-benar dadakan, dan karena melihat momentum juga, mereka ternyata menjadikan jersey home musim 2022-2023 yang waktu itu berhenti kompetisinya karena tragedi, dilanjutkan menjadi jersey home untuk musim 2023-2024. Ini buat gue menarik, makanya mumpung masih baru di launching, masih ada momentumnya, sekarang kita review bareng-bareng. Nah, sebelum kita review bareng-bareng, jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JJFC TV dengan cara klik tombol subscribe-nya, like video ini, share ke teman-teman kalian, dan berikan komentar terbaik kalau di bawah. Nanti kita diskusi tentang jersey ini bareng-bareng. Ini kan gue udah beli jersey-nya awal Februari 2023 ya. Itu gue udah make jersey ini sebanyak ya 4-5 kali lah untuk jalan-jalan. Jadi selain review, gue juga bisa ngasih testimoni nih di video ini. Nanti bakal gue sampaikan juga ke kalian. Oke, sekarang kita mulai dulu dari reviewnya ya. Pertama, ini adalah jersey home Sriwijaya FC musim 2022 sampai 2024. Ini warnanya merah marun ya, dan ada grafis dari motif kain songketnya. Seperti yang kita ketahui, Sriwijaya FC ini kalau misalkan kalian ikut dari Liga Jarum sampai Liga Super, ini pas gue zaman-zaman SMP ya, Sriwijaya FC ini identik dengan kain songket yang ada di lengannya, di jersinya ya kan, di lengan. Ini pengaplikasiannya tapi bukan di lengan, melainkan di bagian badan. Kita lihat ya, katanya di kamera ya. Dari bagian depan, dari atas ke bawah ada motif kain songket. Dari segi pengaplikasiannya oke, dan tidak terkesan norak. Kenapa? Karena mereka pakai warna yang subtle. Jadi mereka pakai warna merah marun yang lebih tua dari warna utamanya. Ini gue harus shout out ke desainernya karena berhasil untuk membuat jersey yang sebagus ini. Oke, sekarang kita ke kerahnya. Lihat. Seperti biasa ya, JJFC TV itu selalu prefer jersey yang berkerah karena bisa dipakai buat jalan-jalan dan ya buat ke kampus atau ke kantor yang mewajibkan kalian pakai baju yang casual. Jadi ini udah memenuhi syarat ya. Nah, tapi di sini itu mereka nggak pakai kancing, melainkan pakai motif cutting kayak trapesium gitu ya. Ini juga jadi variasi kerah yang menurut gue asik, karena kan kalau di koleksi gue kan selama ini pakainya kan kancing, nah ini enggak. Nah, tapi mungkin masukan gue, ini kan ada dua warna ya, warna merah marun dan warna putih. Nah, ini mungkin alangkah lebih baiknya kalau misalkan nggak pakai printing ya. Ini soal printing tuh kelihatan banget. Mungkin akan kelihatan lebih bagus dan kelihatan lebih berkarakter kalau misalkan ini adalah jahitan. Jadi kain warna putih dijahit jadi satu dengan kain warna marun. Soalnya kalau printing itu menurut pandangan gue pribadi ya, ini jadi kayak agak menyepelekan sebuah karya gitu. Kayak misalkan apa-apa yaudah tinggal di printing aja gitu. Itu masukannya. Nah, kalau kita lihat di dalamnya, ini ada beberapa detailing kayak misalkan branding dari Twift di leher. Kemudian di sini ada segitiga terbalik ya. Nah, ini juga di bagian belakangnya juga bikin jadi menarik. Tapi kalau untuk bagian dalamnya, ini jadi tempat untuk meletakkan julukan dari klub, yaitu Laskar Wongkito. Keren. Nah, di bawahnya baru ada sizing dari Twift. Ini pakai warnanya abu-abu ya, metalik, jadi mungkin agak nggak kelihatan kalau di kamera ya. Tapi yang jelas, ini kan udah gue pakai 4-5 kali, artinya sudah gue cuci 4-5 kali kan jersinya. Ini masih nggak copot-copot, ini jadi nilai plus juga kan, artinya sedetail itu pun masih kuat saat dicuci gitu. Oke, next mungkin bagian kerahnya ya. Ini bagian kerahnya nggak pakai rib, tapi pakai kain dry fit bintik gitu. Nih ya, kelihatan ya. Dan ini agak kaku sih menurut gue, tapi mungkin nggak pakai kertas. Jadi gini, gue baru tahu dari teman gue, orang vendor juga. Jadi untuk mengakali agar kain di kerah ini keras, biasanya mereka bakal masukin kertas gitu. Jadi untuk menjaga bentuk dari si kerahnya ini. Tapi ini gue nggak tahu nih,
Soalnya dibilang keras, nggak terlalu keras ya, tapi bentuk dari kerasnya juga masih terjaga gitu. Oke, nah sekarang kita beralih ke bagian lengan. Ini mereka pakai sedikit detailing untuk pemanis, yaitu warna merah marun yang lebih tua tone-nya, warna putih sama warna merah marun. Akan lebih bagus lagi kalau misalkan pakai rib. Jadi ini akan lebih bagus lagi kalau misalkan pakai bahan rib ya. Sekarang kita ke logo apparel dulu. Twift Apparel, mereka pakai warna putih dan bahannya itu adalah rubber. Jadi kesannya timbul. Ini bagus karena kesannya jadi lebih mahal dan eksklusif ya. Kita bisa lihat nih. Jadi tingkat elevasinya antara kain sama bahan rubber ini itu beda. Ya. Nah, putihnya pun juga putih cemerlang, alias nggak terkontaminasi dengan warna dasar dari kainnya. Nggak kayak gini. Nih, ini sepengetahuan gue adalah logo branding dari Twift. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kalau Adidas kan mereka pakai 3 stripes. Twift mereka bikin branding seperti ini. Nah, masukan gua, ini kan warnanya agak kemerahan ya, kelihatan ya kalau di kamera ya. Nah, ini adalah efek dari hasil sublim di bahan utamanya. Jadi untuk membuat warna marun dan motif songket ini, Twift itu memakai teknik sablon, teknik sublim gitu. Jadi pasti warnanya akan ngangkat ke Polyflex warna putih. Nah, ini sangat disayangkan banget sebenarnya. Kalau mau lebih bagus lagi, masukan dari gua bisa pakai bahan Polyflex Super White, Super Block White ya namanya. Jadi ini warnanya akan tetap putih dan akan lebih bagus lagi pasti kalau dilihat. Kalau misalkan kayak gini, jadinya agak kurang sedap dipandang gitu. Nah, next kita ke logonya Sriwijaya FC. Logonya Sriwijaya FC itu kalau gua nggak salah inget ya, baru ada di Twift. Mereka pakai background seperti ini. Ini jadi pemanis banget. Lihat ya, ini pakai bahan rubber tapi elastis banget tuh. Hand feel-nya pun juga oke. Ada detailing garis-garis dan sebagaimana kalian bisa lihat di kamera. Ini pas gue pegang ini firm banget karena nyaris gak ada bidang yang kayak sedikit kebuka gitu loh. Jadi ini nempel banget. Tapi mungkin memang dari segi ketajaman itu nggak tajam ya. Kayak misalkan di tulisan Sumatera Selatan Bersatu Teguh ini agak nempel-nempel, harusnya kan agak kepisah-pisah dikit ya kan. Tapi ini mungkin hasil dari press gitu, jadi agak meleleh sedikit. Oke, next kita ke bagian bawah. Nah, sama halnya dengan di bagian atas, bagian bawahnya itu ada 2 logo, kelihatan ya? Ini adalah tag autentiknya dari Twift untuk Sriwijaya FC. Ada tulisannya Sriwijaya FC beserta logonya. Ada logonya Twift juga dan keterangan official merchandise by Twift. Tapi ini kok lebih tajam ya gambarnya ya, Sumatera Selatan Bersatunya dan lain-lain itu lebih terbaca gitu. Tapi ini bagus, anyway ini bagus. Sekarang kita ke bagian kanan bawahnya yaitu tag Twift. Ini adalah asumsi gue ya, teknologi yang digunakan oleh Twift selaku aparel di jersey-nya Sriwijaya FC musim 2022-2024. Nah, masalah bahan ini gue justru harus apresiasi ya. Kalau memang misalkan Twift ini selaku aparel bener-bener mendevelop Twift ini sebagai bahannya jersey Sriwijaya FC. Tapi ini dari segi, gue tidak bermaksud untuk menjatuhkan dan lain-lain ya. Gue justru coba untuk mencari kata-kata yang aman dan ya bisa membangun lah gitu kan. Motif kotak-kotak ini, kelihatan nggak sih? Kalau di kamera kelihatan ya harusnya ya. Motif kotak-kotak ini itu pernah gue temui di salah satu aparel lokal Indonesia tahun 2018. Ada salah satu aparel lokal yang pakai. Nah, gue nggak tahu, mungkin ini hanya kesamaan produksi motifnya aja, tapi untuk teknologinya beda. Tapi yang pasti untuk kedepannya, apalagi Twift sudah bisa mensponsori 2 klub nasional, Sriwijaya FC salah satunya yang paling besar dan Maluku United. Mungkin mereka kedepannya bisa mendevelop bahan sendiri. Kan sekarang lagi zaman tuh, lagi ngetren kan aparel mendevelop bahan sendiri, ada yang motif Jakart lah. Sekarang kita bahas yang belakang. Yang belakang sih sebenarnya relatif sama ya, motif songket dan lain sebagainya. Tapi yang paling membuat eye catching adalah segitiga kebalik warna emas. Nih, ini gua harus apresiasi karena mereka ada effort untuk membuat motif cutting seperti ini ya. Tapi juga bagus karena kalau dilihat dari jauh, ini pasti juga langsung eye catching karena warnanya emas dan ada tulisan Kito Pacak. Ini slogannya Sriwijaya FC nih, pakai Polyflex warna marun. Selebihnya itu aja. Dan ada tulisan ya, pesan ya, terima kasih sudah membeli produk original Sriwijaya FC Kito Pacak ya. Nah teman-teman,
karena ini udah jadi jersey home musim 2022-2024. Walaupun memang mereka menuliskan kelebihan stok, ya wajar karena kan tidak ada aktivitas, artinya mungkin juga nggak ada yang beli. Nah sekarang adalah waktu yang tepat buat teman-teman, baik itu pendukung Sriwijaya FC atau mungkin seperti gua yang dinas, atau mungkin para penikmat Liga Indonesia zaman-zaman Liga Jarum, Liga Indonesia, Liga Super, yang dimana Sriwijaya FC ini di emas-emasnya, mungkin kita juga bisa bantu beli produknya biar mereka cepat bangkit ke Liga 1. Jadi kalau untuk gua sih overall Twift ini mix ya. Kalau film tuh mix critics ya, jadi ada yang bagus, ada yang gua puji tentunya, tapi juga ada beberapa masukan atau kritik yang mungkin berfungsi sebagai masukan yang membangun gitu. Sekarang gua mau share kalian gimana feel gua saat pakai jersey ini. Let's go. Set, sedap. Ini dia jersey Sriwijaya FC ketika sudah gua pakai. Ini dia feels-nya. Jadi teman-teman ini kerahnya oke ya. Jadi kadang kan kalau masalah jersey berkerah itu kan kadang kerahnya ada yang lebar banget, tapi ada yang sempit banget. Nah ini di badan gua, di leher gua pas ya. Pun dengan motif cuttingan trapesiumnya ini juga jatuhnya pas. Dan trikinya adalah sebenarnya kalau misalkan kalian pakai jersey berkerah itu bagian pundaknya itu harus jatuhnya itu pas dengan pundak kalian. Nih gue jelasin. Kalau misalkan kalian pakai jersey berkerah itu usahakan, atau lebih bagus justru kalau misalkan pundaknya ini jatuh tepat di pundak kalian kayak gini nih ya. Tuh. Jadi kelihatannya tuh pas dan menunjang penampilan. Kalau misalkan kalian beli jersey berkerah terus lengannya itu jatuh di sini, ujung pundak itu jatuh di sini, ini jadi kelihatan kebesaran. Beda kayak misalkan jersey onek atau v-neck itu kan jadi justru jadi kayak oversize kan, bagus, ngetren. Tapi kalau jersey berkerah enggak menurut gua. Sebenarnya kalau pakai jersey berkerah tuh selain ya formal tapi juga bakal menunjang penampilan. Nah ngomongin tentang penampilan, gue suka nih karena pas gue pakai jersey ini, pertama motifnya itu kalem dalam artian walaupun ada motif songket kayak gini, tapi mereka pakai warna yang lebih subtle. Jadi warna merah marun ditimpa dengan warna merah marun yang lebih tua. Walaupun memang ini dari hasil printing ya, tapi ini adalah metode yang paling bagus dan paling aman. Soalnya kalau misalkan ini gue juga dapat dari desainer sih. Jadi kalau misalkan kalian mensublim sesuatu ke warna yang gelap, ini potensi warna subliman itu akan jauh beda setiap produksinya. Oke, next. Sekarang kita langsung ke penilaian aja. Kita mulai dari harga. Harganya itu kalau gue nggak salah inget 350.000 ya, karena gue udah beli ini awal tahun 2023 bulan Februari, jadi agak lupa. Tapi kalau nggak salah 350.000 rupiah plus ongkir gojek, tapi itu nggak usah dihitung lah. Dan dengan harga segitu, dengan jersey yang seperti ini, bentar, sebenarnya dengan pembelian itu harga 350.000 kita dapat box set. Nah box set itu seperti ini. Isinya itu selain jersey, selain packaging jersey-nya, kita juga dapat beberapa stiker, tapi stikernya udah hilang. Dan dapat ini lanyard. Ini juga masih gue simpan nih. Dengan harga segitu, dengan mempertimbangkan masukan yang tadi udah gue kasih di sini atau di bagian ujung lengan, seharusnya sih masih bisa ditingkatkan ya dengan harga 350.000. Jadi gue bisa kasih nilai 7,5 dari 10. Yang kedua adalah kualitasnya. Kalau untuk kualitasnya sebenarnya nggak berbeda jauh dengan harga ya, karena saling berkesinambungan. Kalau untuk kualitasnya, Twift ini sebagai aparel lokal sudah bagus ya. Tadi ada beberapa parts yang gue akui bagus dan pas banget ketika dipakai di jersey Sriwijaya FC. Tapi memang ada beberapa parts juga yang butuh upgrade untuk dapat harga 350.000. Selain itu bahan juga gue akui masih bisa untuk di-upgrade ke tingkat yang lebih tinggi. Akan fair rasanya kalau gue kasih nilai 7,5 dari 10. Yang ketiga adalah worth it nggak sih? Atau layak beli nggak sih jersey ini? Nah, kalau gue bilang di setiap video, worth it itu kan dinilai dari harga dan kualitas. Tapi di video kali ini gue tambahin satu poin lagi, yaitu poin gestur baik dari manajemen Sriwijaya FC dan juga manajemen dari Twift Apparel yang menjadikan jersey musim lalu sebagai musim ini. Kedua, desain ini, jersey ini tuh motifnya bagus. Walaupun mengangkat tema lokal, songket ya, dan juga ciri khas dari Sriwijaya FC, tapi diaplikasikan dengan warna yang menurut gue subtle. Jadi mengaplikasikan motif lokal di jersey dengan cara yang lebih elegan. Jadi untuk worth it akan sangat fair juga kalau gue kasih nilai 8,5 dari 10. Jadi recommend untuk kalian beli dan kalian koleksi dan kalian pakai untuk jalan-jalan khususnya, paling penting. Oke, sekian dari gue untuk review jersey Sriwijaya FC ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube JJFC TV dengan cara klik tombol subscribe-nya, like video ini, share ke teman-teman kalian, dan berikan komentar terbaik kalian di bawah. Nanti kita diskusi di sana bareng-bareng. Thank you for watching until the end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.